Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kami di pembelajaran kelima, subtema kedua di tema ke-1. Tetap semangat ya belajarnya. Yang pertama kita bahas adalah kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Muatan IPS kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Indonesia. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian. Komoditas utama di bidang pertaniannya diantaranya adalah ada padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Adapun komoditas utama di bidang perikanan diantaranya adalah ikan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Selain dua komoditas ekonomi yang berasal dari bidang pertanian dan perikanan, Indonesia juga memiliki potensi bahan tambang yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Negara kedua yang kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai penambang minyak bumi. Karena Brunei merupakan negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Sumber pendapatan terbesar dari negara Brunei yaitu adalah minyak bumi. Malaysia. Malaysia merupakan negara terdekat dengan negara kita, Indonesia. Mayoritas penduduk di Malaysia bekerja sebagai petani. Adapun komoditas utama pertanian yang dihasilkan di negara Malaysia diantaranya ada karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kapas. Selain sektor pertanian, penduduk lainnya juga bekerja di bidang pertambangan, terutama tambang timah, perindustrian, dan perdagangan. Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Namun, Singapura memiliki perekonomian yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kegiatan perekonomian di negara Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Thailand. Mayoritas kegiatan ekonomi penduduk di negara Thailand berada di bidang pertanian. Komoditas utama hasil pertanian di Thailand adalah padi, sehingga tidak heran jika Thailand dijuluki sebagai lumbung padi dunia. Kegiatan ekonomi lainnya di Thailand di bidang kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Adapun penyumbang devisa utama di negara Thailand ini adalah berasal dari kegiatan pariwisata. Negara selanjutnya adalah Filipina. Kegiatan utama penduduk di negara Filipina adalah pertanian. Kegiatan ekonomi lainnya adalah bidang pertambangan dan perdagangan. Kamboja. Kamboja adalah negara di Asia Tenggara yang dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga lahan di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sop dijadikan sebagai lahan pertanian oleh penduduk setempat, sehingga mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah bertani. Karet merupakan hasil pertanian terbesar di negara Kamboja. Laos. Sama halnya dengan negara Kamboja, Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga mata pencaharian utama penduduk di negara ini adalah bertani. Namun selain bertani, penduduk Laos juga memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Vietnam.
Sama halnya seperti beberapa negara di Asia Tenggara, pertanian menjadi kegiatan utama di negara Vietnam. Adapun komoditas utama hasil pertanian negara ini adalah padi. Tidak berbeda jauh dengan negara Vietnam, negara Myanmar juga memiliki mata pencaharian utama penduduknya, yaitu berasal dari sektor pertanian. Adapun komoditas utama hasil pertanian negara Myanmar adalah padi. Nah, demikian ya pembahasan mengenai kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Halo, selamat pagi. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, di pembelajaran kelima kali ini, Ibu akan membahas mengenai muatan SBDP KD 3.1 tentang tentang apa? Masih tentang merancang sebuah karya seni 3 dimensi patung. Kali ini Ibu akan membahas bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat sebuah karya seni patung agar menghasilkan sesuatu atau menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan kita. Yuk kita simak. Dalam membuat sebuah karya seni patung, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal agar hasil dari karya seni patung tersebut dapat dinikmati sesuai dengan keinginan kita. Nah, langkah-langkahnya adalah 1. Kita harus membuat sketsa. Artinya, sketsa di sini adalah coretan dari sebuah pensil atau kita menggambar dengan sebuah pensil berupa gambar kasar mengenai bentuk apa yang akan kita inginkan untuk dibuat menjadi sebuah patung. Yang kedua, tentukan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat patung. Hal ini supaya kedepannya kita bisa menentukan teknik apa yang akan kita gunakan dalam membuat karya seni patung tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita bisa menentukan teknik apa yang akan kita gunakan jika kita sudah menentukan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan, misalkan kita akan menggunakan bahan lunak, maka teknik yang digunakan harus sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika kita menggunakan bahan lunak, maka kita harus menggunakan teknik membutsir atau mencetak. Yang kedua, jika kita menggunakan bahan keras seperti kayu, batu, maka teknik yang digunakan pun harus sesuai, yaitu dengan menggunakan teknik pahat atau ukir. Nah, begitulah langkah-langkah atau cara menentukan merancang sebuah karya seni 3 dimensi agar sesuai dengan keinginan kita. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan membantu kalian dalam merancang sebuah karya seni 3 dimensi yang hasilnya bagus. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.